Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Aji Pancasyaputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik ekonomi dalam Al-Quran. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani, polis. Politik sering diartikan sebagai negara atau kota. Kata polis memiliki banyak derivasi seperti politis atau warga negara, yang dalam bahasa Inggris disebut citizen, dan politikos yang berarti kewarganegaraan. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Sebagaimana telah disebutkan bahwa politik ekonomi Islam adalah pengaturan, kebijakan atau strategi ekonomi berdasarkan hukum Islam yang digunakan untuk memecahkan mekanisme pengaturan urusan manusia. Oleh karena itu, politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin atau tidaknya tiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran manusia dengan membiarkan mereka sebebas-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin atau tidaknya hak hidup tiap orang. Quran Surat Yusuf ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal maliku inni ara sab'a baqaratin simani yakuluhunna sab'un ijafu was sab'a sumbulatin khoridu wa ukhrana yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni firru ya in kuntum lirru ya ta'burun, yang berarti, Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkannya. Asbabun Nuzul Surat Yusuf ayat 43. Raja berkata, aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus dan lemah. Aku juga melihat 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Wahai para pakar dan cerdik pandai, terangkanlah mimpiku ini jika kalian tahu takbir mimpi. Quran Surat Yusuf ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazraunna sab'a sinina da'aba fama hastatum fazzaruhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun, yang artinya, Yusuf berkata, supaya kamu tertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Asbabun Nuzul Surat Yusuf ayat 47. Yusuf menjawab pertanyaan itu. Makna mimpi ini adalah kalian harus menanam bahan makanan selama 7 tahun berturut-turut dengan penuh kesungguhan, dan apa yang kalian panen dari tanaman itu setiap tahunnya harus kalian biarkan tetap pada tangkainya agar dapat menjaga dari kerusakan. Namun sisakan sedikit dari hasil panen itu untuk kalian makan. Quran Surat Yusuf ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ya'tim mimba ba'da zalika sab'un shidadu ya'kulna maqaddatum lahunna illa qalilam mimma tuhsinun, yang artinya, kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Asbabun Nuzul Surat Yusuf ayat 48. Setelah 7 tahun yang subur, di saat kalian bisa bercocok tanam dengan baik, akan datang 7 tahun yang kering, di saat manusia akan memakan semua hasil panen yang terkumpul selama 7 tahun yang subur itu, kecuali sedikit saja yang kalian simpan untuk persediaan bibit. Quran Yusuf ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ya'tim min ba'di zalika amun fihi yugasun nafsu wa fi yasirun,
yang artinya kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Asbabun nuzul surat Yusuf ayat 49. Maksudnya, kemudian Yusuf memberi kabar gembira kepada mereka bahwa setelah tahun-tahun paceklik yang berturut-turut itu akan datang tahun di mana manusia mendapat siraman hujan yang cukup dan tanah pun bisa digarap untuk bercocok tanam, dan mereka dapat memeras sebagaimana biasa pada masa sebelumnya berupa minyak, gula dan sejenisnya. Bahkan ada sebagian musafir atau ahli tafsir mengatakan termasuk memeras susu juga. Sekian presentasi yang saya bawakan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.